Pertandingan penting lawan Lazio di depan mata. Setelah hasil draw versus Bologna di Giornata 36 kali ini, Lazio ternyata udah menunggu dalam perebutan zona Liga Champion. Seperti apa persiapan ideal Juventus dalam menghadapi Lazio? Yuk kita bahas bersama dengan narsum kita. Jangan skip video ini. Kita sapa-sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Halo Mas Pandra dan Mas Adi. Halo, Halo, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Nah, kita langsung ke pembahasan utama kita nih ya. Jadi Juventus kembali gagal meraih kemenangan penuh ya saat menghadapi Bolonya kemarin. Nah, berikutnya tantangan yang tak kalah berat udah menanti, yaitu Lazio. Nah, di Giornata ke-36 ini bisa dibilang tensinya makin panas. Kenapa? Karena Juve, Bolonya, dan Lazio sekarang punya jumlah poin yang sama, yaitu 63 poin. Siapa yang menang di laga ini bakal menjauh dari persaingan ketat ya kalau bisa dibilang dalam perburuan tiket Liga Champion. Jadi mampukah Juve tampil lebih klinis dan menjauh dari kejaran para rival ini atau justru situasi semakin rumit? Kita langsung bahas bersama dengan para pendiri kita pada hari ini. Di pertanyaan pertama nih, menjelang laga penting nanti, beberapa pemain Juventus ternyata masih dalam proses pemulihan. Nama-nama seperti Gatti, Vlahovic, dan juga Koopmeiners masih ditunggu kondisinya sampai jelang laga. Sementara itu, Cambiaso ternyata dikabarkan absen. Nah, dari sisi Lazio, kabarnya pelatih Igor Tudor akan menurunkan Alberto Costa dan Rohi sejak menit awal untuk menggantikan posisi yang ditinggal Cambiaso. Ini salah satu rencana yang agak sensasional ya. Nah, menurut para narsum nih, apakah memainkan dua nama itu sejak awal di laga sepenting ini adalah sebuah spekulasi besar dari Lazio? Atau sebenarnya masih ada opsi rotasi pemain lain yang lebih aman dan cocok untuk laga seketat ini? Kita mulai dari Mas Paundra, silakan Mas. Ya, terkait persiapan melawan Lazio ya, ini pertandingan yang sangat penting sekali ya. Kita tidak ada kata seri atau kalah lagi, jadi harus harus bisa 3 poin, harus bisa menang. Karena kemarin kesempatan menang lawan Bolonya sudah kita lewatkan. Alhamdulillah masih bisa dapat poin, 1 poin seri, minimal bisa nahan Bolonya dulu. Bolonyanya nggak dapat poin, tapi poinnya sekarang jadi sama nih ya kan. Lazio 63, Juventus 63, Bolonya juga 63. Dan di pertandingan lain pun juga saling bunuh-bunuhan juga nih. Kita juga masih rebutan sama AS Roma. Roma juga masih ketemu lawan Bolonya juga, kalau Atalanta sorry masih ketemu lawan Atalanta. Jadi ini mas peringkat perebutan peringkat 3, 4, 5, 6, 7 ini masih sangat ketat sekali gitu. Jadi 4 tim masih bisa berpeluang untuk mendapatkan peringkat keempat, AS Roma, Juventus, Bolonya, Lazio. Mungkin Fiorentina juga masih ada peluang meskipun agak agak sedikit menjauh. Tapi menurut gue Juve udah nggak boleh ada kata seri atau kalah lagi, jadi harus menang ya prinsipnya. Tapi memang yang menjadi masalah ini kita tidak dalam kondisi 100% ya. Di pertandingan ini kita kehilangan beberapa pemain inti, Gatti, Vlahovic, Koopmeiners, dan terakhir tuh Yildiz ya. Yildiz itu juga sudah absen melawan Bolonya karena akumulasi. Dan berikutnya yang terakhir sekali cedera itu adalah Cambiaso. Cambiaso ini sudah dipastikan sepertinya absen 1 pertandingan karena cedera otot, cedera paha. Jadi ini benar-benar kondisi yang merugikan Juventus gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah mengenai Alberto Costa dan Rui karena Cambiaso cedera, apakah kedua pemain ini pantas untuk mendapatkan tempat melawan Lazio? Menurut gue ini masih terlalu prematur ya untuk Rui terutama. Rui ini kelihatan masih belum belum megang banget seperti Savona. Kalau Savona itu sudah teruji di beberapa pertandingan melawan Inter, melawan AC Milan, pertandingan-pertandingan besar itu Savona sudah bermain sejak awal. Jadi menurut gua Savona Rohi itu tidak seperti Savona. Rohi benar-benar masih backup yang mainnya tuh 10 menit 10 menit gitu. Jadi untuk dimainkan sebagai starter masih terlalu riskan. Alberto Costa mungkin dia sedikit lebih berpengalaman karena secara usia juga masih lebih tua, tapi juga bermain di Serie A-nya juga masih jarang, penampilannya juga masih sedikit-sedikit. Gua lebih prefer memasang McKennie atau Weah yang ada di posisi tersebut. Jadi kalau kita main 3-5-2 atau 3-4-2-1, formasi wingnya itu menurut gua lebih baik diisi McKennie dengan Weah gitu ya. Cuman yang jadi masalah karena Yildiz cedera, mau nggak mau McKennie-nya sepertinya juga harus bisa diisi ke
depan gitu kayak kemarin lawan Bolonya. Bolonya Yildiz kan nggak ada, akhirnya McKennie yang mengisi posisi second striker bersama Nico Gonzalez. Nah sekarang Cambiasonya cedera, gue nggak tahu nih. Ini emang harus Tudor harus pintar mencari cara gimana caranya besok melawan Lazio ini kita bisa menurunkan skuad yang benar-benar terbaik. Kalaupun harus Costa atau Ruhi diturunkan, menurut gua cukup salah satu aja. Jangan sampai dua-duanya Costa dan Ruhi ini dipasang berbarengan karena sangat riskan sekali posisi pinggir apa sayap kita tuh sangat riskan. Salah satu harus dipasang Weah atau McKennie gitu ya. Mungkin itu dulu sih ya. Oke, berarti dari Mas Pondra gak ada kata kalah ya atau seri ya, harus menang dan Costa dan Roy ini agak agak riskan gitu. Kalau dari Mas Adi, ada pandangan lain Mas? Eh, iya, pertandingan lawan Lazio kan kita udah pernah bahas di off air juga bareng Sekar kemarin bahwa Mhm. target gua di bulan Mei ini kan 10 poin, 1 poin lawan di away di Renato del Ara, kita dapat 1 poin lawan Bolonya, berarti 9 poin harus didapatkan dari lawan Lazio, Udinese dan Venezia. Dan lawan Lazio ini benar kata Mas Pondra, kita sangat tidak ideal untuk sebuah tim yang ingin mengejar 3 poin, banyak pilar cedera, adapun absen karena akumulasi kartu, jadi membuat Tudor harus putar otak nih, siapa the best starting 11 gua dengan pemain yang tersedia saat ini gitu. Ditambah lagi dengan kita kehilangan Cambiaso yang dimana kita nggak left wing back itu cuma satu ya, yang pemain yang benar-benar real left wing back itu cuma Cambiaso. Selebihnya kita nggak punya pelapis yang sepadan. Ini yang jadi permasalahan ketika Cambiaso cedera, kita nggak bisa main Yildiz, Kopenhagen belum fit. Kita kehilangan dua posisi yang vital di formasinya Tudor. Ini yang jadi harus diputar. Kalau emang soal tadi harus masukin Alberto Costa, Rohi, gua rasa ini perjudian yang sangat besar karena kalau kalah Juve akan bisa terlempar ke peringkat 6, bahkan peringkat 6. Jadi sangat-sangat berbahaya kalau kita dapat hasil negatif di Olimpico. Jadi mau nggak mau Tudor harus juga berpikir bahwa ya pemain-pemain yang cadangan ini nggak bisa langsung starter di game yang seberat ini gitu. Jadi dia harus memutar bagaimana memaksimalkan, mungkin pemain kayak Chico harus dipaksa bermain di posisi 10 dengan McKennie dimainin jadi wingback, bisa juga gitu. Artinya tetap WH di wingback kanan dan Chico sama Nico di belakang Kolomuani, karena nggak ada pilihan kalau kita maksain untuk pakai Rohi atau Costa di game ini dan ternyata nggak works dan nggak perform, akhirnya kita kalah. Wah, alamat berbahaya buat Tudor dan Juve bisa gagal top 4 di akhir musim. Ini akan jadi permasalahan lagi yang baru di kemudian hari. Jadi kalau match ini adalah match yang sangat vital, ya jelas vital karena Roma 63, Bolonya 62 poin, Lazio 63 poin, Juve 63 dan Fiorentina 59. Fiorentina lawan Venezia, Roma lawan Atalanta, Milan lawan Bolonya. Jadi benar-benar ini game-game yang saling bunuh di antara mereka di pekan ke-36. Jadi kalau kita kehilangan poin, ini rasanya kita tinggal Liga Champions musim depan. Jadi nggak ada pilihan kalau untuk menurut gua sih gitu. Jangan sampai selamat tinggal Juventus di Liga Champion ya. Tapi kalau misalnya ini sedikit angin segar untuk para Juventini nih, karena Lazio kalau kita cek rekor permainannya di kandang musim ini saat melawan tim-tim papan atas di Olimpico, ternyata hasil tuh belum terlalu meyakinkan. Kita listing dulu nih ya riwayatnya. Jadi kayak pada saat menjamu Napoli, Atalanta, dan Roma hasilnya seri. Kemudian saat menjamu Milan, Inter, Fiorentina hasilnya kalah. Bahkan di bareng Inter sempat pesta gol dengan skor 6-0 ya. Parah banget nih. Hanya Bolonya yang bisa dikalahkan Lazio di Olimpico. Nah, dari tren ini, apakah menurut para pundit nih bisa jadi indikasi bahwa Juventus tuh punya peluang besar mencuri poin penuh di kandang Lazio atau justru ada faktor lain yang membuat laga ini tetap riskan gitu ya. Kita balik lagi ke Mas Paundra, silakan Mas. Ya, makanya yang tadi gue sampaikan, ini adalah pertandingan yang harus kita menangkan. Artinya sangat mungkin, sangat bisa kita mengalahkan Lazio di Olimpico. Meskipun secara rekor pertemuan, kita juga beberapa kali kalah ya melawan Lazio di Olimpico, tapi bukan berarti kita nggak bisa menang, bukan berarti kita nggak punya peluang, tapi ini peluangnya besar. Beda kalau misalnya kita mungkin main di Meazza atau di San Siro, yang mungkin suasana timnya juga Inter Milan juga mungkin lagi bagus. Napoli juga waktu kita main di San Paolo Maradona, Napolinya juga lagi bagus. Suasana atmosfer stadionnya pun juga sangat sangat tidak bersahabat. Tapi ketika melawan Lazio di Olimpico, Lazio sendiri juga secara performa saat ini juga tidak terlalu bagus.
mereka habis disingkirkan sama Bodo Glimt ya di Liga Eropa. Kemudian lawan Torino bermain seri, lawan Parma juga di Olimpico juga main seri, lawan apa Roma juga di Olimpico seri, bahkan lawan Inter Milan juga dibantai ya waktu itu ya, yang dibantai 0-4 0-6 tuh Inter ya kalau nggak salah ya. Inter. Inter. Nah, ini artinya Olimpico sangat tidak bersahabat sebenarnya buat Lazio, buat si tuan rumah sendiri. Nah, ini yang harusnya momen-momen apa peluang semacam ini yang harus bisa dimanfaatkan oleh Juventus. Jadi tidak ada kata tidak bisa menang di situ. Bisa banget menang. Ya asal kita tetap kuncinya adalah ya fokus gitu. Beberapa kali kita berhasil unggul melawan Bolonya, lawan beberapa tim lain ya, tapi nyatanya kita selalu kebobolan di babak kedua. Dan salah satu kelemahan Tudor itu di babak kedua kita jarang mencetak gol, lebih banyak mencetak gol di babak pertama selama Juve dipegang Tudor. Jadi ini kita harus waspada sekali Lazio di babak kedua. Jadi benar-benar kita harus bisa fokus dan ya tidak ada kata kalah lah intinya. Kita harus bisa menang. Oke. Dari Mas Adi, gimana Mas? Lawatan ke Olimpico ya. Kalau bagi Tudor ini lawatan kedua ke Olimpico setelah sempat lawan Roma dan kembali ke Olimpico lawannya apa namanya tim ibu kota lain itu Lazio. Terakhir Juve menang di sini kan itu zaman eranya Allegri musim 2021-2022 kita menang 0-2 di Olimpico gol Bonucci lewat penalti. Setelah itu at least kita nggak pernah menang lagi di Olimpico. Jadi benar-benar semacam apa semacam kutukan lah buat Juventus bagaimana harus menang lagi di Olimpico khususnya lawan Lazio. Dan dengan pertandingan ini yang sangat ketat juga dan kita harus tahu bagaimana atmosfer stadion nanti karena mereka juga punya feeling bakal top 4 jadi sama-sama punya mental yang berbeda di pertandingan ini. Bagaimana Lazio agak sedikit kecewa karena kalah tersingkir di perempat final Liga Eropa dan mereka harus fokus ke Liga untuk mengejar top 4. Sedangkan Juventus mau nggak mau harus menang di game ini harus top 4 karena nggak punya kompetisi lain untuk jalur ke Liga Champions. Jadi dengan kondisi yang saat ini bagaimana Tudor harus berpikir gue harus bisa nyetak gol di babak kedua seperti Mas Pondra bilang Juve ke babak kedua kayak tim mediocre nggak bisa main jadi benar-benar ya sering kebobolan nih kayak tim mediocre yang nggak punya gairah buat menang di babak kedua ketika ketinggalan lawan Parma di babak pertama babak kedua tuh kita nggak tahu harus main kayak apa jadi benar-benar tim yang bagus di babak pertama tapi babak kedua anti klimaks ini apa namanya dievaluasi sama tutor bahwa kalau untuk menangkan pertandingan kita harus butuh fokus 60 menit bukan hanya 45 menit. Jadi kalau emang mau menang ya fokusnya dibenerin dulu gitu. Bagaimana tim ini harus bisa main stabil 90 menit konsisten. Ini yang harus dibutuhin tutor game by game dan selama ini tutor belum dapat itu sih. Oke. Nah, berkaitan dengan cara permainan ya, seperti yang Mas Adi sampaikan, kita bahas dan dari sisi permainan nih. Lazio dikenal cukup agresif dan sering main direct. Data dari FBref mencatat Lazio jadi tim nomor 1 di Serie A dalam urusan crossing ternyata. Dan aktor utamanya adalah Nuno Tavares yang saat ini lagi cedera sih. Yang katanya juga jadi incaran Juventus musim depan, ada kabarnya. Nah, selain itu, Lazio juga sering mengandalkan aksi individu untuk membongkar pertahanan lawan nih. Nah, menurut para pundit, apa strategi yang harus disiapkan Juventus untuk meredam kekuatan direct play Lazio? Apakah Juve kira-kira siap secara struktur pertahanan dan transisi? Atau hanya cukup fokus 90 menit seperti yang Mas Adi sampaikan? Mas Adi, silakan. Ya taktik buat ngeredam Lazio kalau kita lihat bagaimana dia kalah lawan Inter di home ya khususnya di Olimpico ya Hmm. Inter mainnya lebih pakai style of play-nya di Liga Champions jadi tunggu dulu dengan mid block habis itu counter attack cari peluang secepat mungkin itu tapi kunci satu harus klinis di depan gawang ini jadi PR juga buat Juventus karena kita sering gagal klinis lah di depan gawang kita banyak peluang counter attack tapi akhirnya yang gol cuma satu atau dua dari sekian banyaknya peluang sehingga ya yang kayak gini harus dibenahin dulu nih kita mau main counter attack mid block dari bawah terus tiba-tiba harus mengcounter lawan tuh gimana caranya siapa pemain titik vokal poinnya karena sejauh ini kita sangat sulit banget kalau udah apa namanya kalau udah unggul ataupun belum kebobolan nih kita tuh bingung mau main kayak gimana dari Tudor ini tapi udah main udah bagus tapi untuk di depan gawang kita sedikit kurang klinis di depan gawang ya kalau dengan main apa crossing ya ini kan jadi PR juga buat Juventus kalau kita kena terima crossing dari lawan karena kita kebobolan at least di Tudor ini sering banget kita kebobolan lewat crossing ataupun lewat set piece yang dari corner ataupun free kick lawan gitu jadi
dari trio back yang akan bermain dan koordinasi di lini belakang ini sangat-sangat harus diwaspadai juga, dan itu harus dievaluasi sama tutor gimana agar tim ini nggak kebobolan lagi lewat-lewat gol-gol set piece yang dalam tanda kutip gampang gitu, karena ada back yang loncat atau coming from behind dari lawan, ataupun bola-bola second ball yang luput dari pengamatan pemain belakang Juventus, sehingga kita kebobolan dengan gol-gol yang selalu seperti itu yang sering dibicarain di konten-konten event ini gitu. Kenapa Guler kebobolan lewat set piece terus, lewat crossing terus gitu loh, Sekar. Jadi di pertandingan ini bahwa Tudor harus bermain lebih rapat di tengah sehingga kita bisa mengcounter lawan lebih cepat gitu, lebih cepat bola ke depan, bagi lebih cepat bisa cetak gol cepat gitu. Gitu sih. Oke, harus bermain lebih rapat di tengah. Kalau dari Mas Paundra, apa nih Mas strategi yang ideal? Ya, sayangnya memang kelemahan Juventus tadi sudah disampaikan sama Bro Adi ya. Itu Hmm. adalah menghadapi bola-bola crossing. Artinya kita sudah sering sekali kebobolan dari bola-bola crossing, sudulan-sudulan kepala. Terakhir melawan Parma ya, melawan Parma dan juga lawan Bolonya juga berasal dari bola crossing. Lawan Parma, tiba-tiba striker Parma bisa mencetak gol sundulan, Kelly-nya kalah duel, kemudian kemarin melawan Bolonya juga berawal dari crossing, kemudian bola pantul ke tengah, ditendang sama pemain bolonya si siapa yang golin kemarin bolonya tuh pemain Mansuler. Swiss ya, Freuler ya, Ya, Freuler ya. dari tengah itu. Artinya bola-bola crossing ini benar-benar menjadi momok yang sangat menakutkan bagi Juventus dan sampai kemarin itu belum ada obatnya gitu. Jadi meskipun sudah itu udah dari zaman Mota ya, ketika Tudor masuk, Tudor ini kan pemain bertahan ya. Gue pikir bakal lebih bisa membenahi urusan crossing-crossing ini, ternyata masih 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 jadi penyakit juga gitu. Nah, apalagi dua sayap kita sekarang lagi nggak ada nih kan si Cambiaso terutama. Makanya gue tadi udah sampaikan riskan sekali kalau kita memainkan Alberto Costa dan Rohi karena bola crossing itu kan berasal dari sayap sudah pasti crossing itu harus diredam lebih dulu. Kalau kita suka kalah duel di kotak penalti berarti bola untuk bisa sampai ke kotak penaltinya ini harus diredam dulu dari sisi sayap. Crossing ini jangan sampai ada bola bisa crossing. Maka dari itu gue lebih berharap McKennie yang bisa mengisi di posisi sayap bersama Weah ketimbang harus Alberto Costa dan Ruhi. Nah, gue juga setuju tadi sampai apa yang disampaikan Adi, mungkin kita bisa menggunakan formasi mid block ya, seperti yang dilakukan oleh Inter di Liga Champions melawan Barcelona kemarin. Itu sangat efektif. Kadang kita bisa pressing, kadang kita mid block dan itu sangat mungkin dilakukan oleh pemain Juve saat ini karena beberapa kali bersama Tudor itu menampilkan gaya permainan seperti itu. Menurut gue kemarin lawan Bolonya itu sangat sangat berhasil, efektif tuh melawan Bolonya tuh di mid block seperti itu. Bolonya sendiri biasanya bermain taktis, Vincenzo Italiano itu mainnya taktis banget. Tapi kemarin gue lihat gak ada satu peluang yang berbahaya dari Bolonya. Padahal Bolonya tuh bisa dibilang cukup produktif juga dalam mencetak gol. Sayangnya kemarin nggak ada tuh serangan-serangan berbahaya. Tapi kalinya ada serangan langsung bobol. Nah ini yang sangat harus diwaspadai. Mungkin nggak banyak peluang yang bisa diciptakan oleh Lazio besok. Tapi yang jadi masalah adalah ketika peluang itu tercipta satu aja, nah itu bisa ngetakutnya, khawatirnya itu bisa terjadi gol. Hmm. Oke. Berarti jangan sampai peluang-peluang gol yang harusnya nggak terjadi bisa dijaga gitu ya sama tim. Oke, nah kalau tadi sempat aku sebutkan bahwa kondisi tim masih belum sepenuhnya ideal karena beberapa pemain utama tuh masih dalam pemulihan. Nah, tapi kalau kita coba mapping nih formasi dan starting eleven seperti apa kira-kira menurut para pundit paling ideal untuk menghadapi Lazio nanti. Dan tentu saja nanti diakhiri dengan prediksi skor akhir ya dan berapa tebakan skornya nih. Silakan Mas Adi lagi. Kalau ini kan sebenarnya udah nggak punya pilihan sih sebenarnya. Kalau gua pas kiper udah pasti di Gray, trio backnya kalau lu Vega, Savona, tengah berarti Weah, Mhm. Locatelli, Thuram, McKennie, Chico, Nico Gonzalez, Kolomwani. Itu sih 11 pemain yang available yang secara jam terbang udah matang gitu. Dibandingkan nanti pemain-pemain benchnya yang kita kan banyak pemain muda sih sebenarnya. Kalau skor akhirnya Mas? Skor akhirnya karena Juve bisa kebobolan 1-2. 1-2 ya. Oke. Kalau dari Mas Fondra gimana Mas?
Kurang lebih sama sih sama Adi sampein Adi tadi ya, karena memang kita udah nggak ada pilihan lain. Backnya udah tinggal Savona, Vega, Kalulu kan. Kiper mungkin di Gregorio. Mhm. Ya ini yang tadi pilihan perdebat diskusi jadi bahan diskusi kita kan, posisi sayap ini siapa yang akan isi antara Alberto Costa, Rohi, Weah dan McKennie. Tapi kalau melihat kondisi tensi permainan seperti ini ya gue akan lebih prefer McKennie yang ditaruh di sebelah kiri, Alberto Costa sebelah kanan. Sorry, Weah sebelah kanan ya, Weah yang di sebelah kanan. Nah tinggal posisi pemain depannya ini, tengah udah pasti ya Locatelli sama Thuram. Tengah pemain depan kan Kolomo ini udah pasti. Tinggal siapa yang bakal nemenin Nico Gonzalez di posisi second striker 3-4-2-1 kemungkinan kan. Kalau Koopmeiners sudah pulih mungkin akan Koopmeiners diturunkan. Tapi kalau enggak mungkin Chico. Si Conceição ini sayangnya belakangan dia tersingkir ya gara-gara perubahan formasinya Tudor. Dia biasa bermain di penyerang sayap gara-gara pakai 3-4-2-1 Conceição-nya tersingkir. Tapi untuk pertandingan kali ini nggak ada masalah kita pemasang Chico karena kita bersyukur punya Nico Gonzalez yang pemainnya ini sangat versatile, sangat mobile. Nico ini bisa di depan, bisa di tengah, dia bisa ke sayap. Jadi menurut gue posisi 3-4-2-1 satu pemain yang bisa bermain bebas itu benar-benar si Nico Gonzalez. Conceição ini mungkin role-nya bisa agak ke pinggir tuh dia ya. Dia bisa agak ke pinggir, dia bisa lari-lari ngudak-ngudak dari pinggir. Tapi kita jangan sampai lepas di Nico Gonzalez karena ya memang sudah nggak ada pilihan lagi gitu. Kalau misalnya seandainya posisi sayap Mary salah satu dikasih ke Alberto Costa, maka mungkin yang akan mengisi di second striker adalah McKennie. Tapi kalau enggak, menurut gue lebih setuju dengan Adi tadi. Ini kita butuh pemain yang berpengalaman di pertandingan tensi tinggi seperti ini, must win ya, must win game. Pertandingan yang harus kita menangkan, maka kita harus pasang pemain-pemain yang memang sudah berpengalaman, sudah biasa bermain di Serie A. Maka dari itu gue akan tetap memilih Chico dan Kolomoeni serta Nico Gonzalez di depan. Bisa 3-4-3, bisa 3-4-2-1, tergantung nanti bagaimana keadaannya. Oke. Skornya, Mas? Skornya tentu ya kita harusnya menang sih 1-0, tapi kok feeling gue kayak seri lagi. Feeling gue seri lagi, tapi ya harapan gue 1-0 lah, cukup. Oke, 1-0 dari Mas Paundra. Nah, itu dia diskusi kita jelang laga Juventus dan Lazio ya, teman-teman Suara Juventini. Tentunya laga ini bisa jadi titik balik, tetapi juga bisa menjadi titik kehilangan bagi Juventus gitu. Nah, dari diskusi kita harapannya tentu Juventus harus main cermat secara taktik, mental, dan keputusan akhir. Gimana kalau dari teman-teman Suara Juventini pastinya ada pendapat apa yang perlu dipersiapkan Juventus dan berapa tebakan skor nanti? Silakan langsung komen ya. Jangan lupa juga like, subscribe, dan join channel membership kita untuk bisa saling diskusi secara live seperti ini atau secara offline ya. Terima kasih kepada Mas Paundra dan Mas Adi atas waktunya. Terima kasih juga teman-teman Suara Juventini yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kita akhiri. Fino alla fine. Forza Forza Juve! Juve.